Imaduddin, kamu lihat saya bersama siapa hari ini? Ini adalah inayatullah. Cepat atau lambat, tunggu saya. Kalau enggak ketemu kita di rumahmu, saya akan ajak kamu di tempat manapun berdiskusi. Kenapa? Karena kedustaan kamu sudah menyempak saya dahulu untuk membenci Pak Alawi. Tapi setelah saya pulang ke Aceh, saya dapat hidayah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk atas rungkatnya tesismu. Tunggu waktunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah gagal. Ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Taufik Segaf, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanifah Latas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudukan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu, di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam? Tadi malam bahwa ada 102 kitab untuk merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ini bagaimana Kiai Imad? Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan mana ini manuskrip aslinya ini. Manuskrip aslinya Abnaul Imam itu Kiai Imad harus menghadirkan itu. Lah, nggak bisa dan saya menghadirkan. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamulail itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad kelima yang namanya Yahya Abul Muammar, Toba 478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silakan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imad. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan saya ngomong ini, mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucak-kucak pakai kopi, seperti
beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu yang dikatakan karya Al-Khatib 850 Hijriah, itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Dan, tetapi kalau Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka itu. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Katanya kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Ba'alawi Itu dan kalah. siap 7 hari 7 malam diskusi kalah dengan Hanif Alatas yang ada 180 kitab. Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Kenapa misalnya? Sebenarnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Qori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Nah, sekarang ini saya sudah mengatakannya dan silahkan diverifikasi semua orang yang bisa baca kitab. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi dilihat kitabnya, oh ternyata betul. Apa-apa yang telah saya sampaikan bahwa satu Abnaul Imam adalah kitab palsu. Bukan hanya saya yang mengatakannya, tapi juga seorang ahli nasab Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106. Kemudian bahwa Syaraf Shah ini adalah orang yang ada di abad ke-6 dalam kitab Pendapat Talib halaman 225. Itu kan narasi yang paling hebat kemarin yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu. Walaupun seorang doktor yang cerdas, Dr. Ribut, tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu? Nggak bisa. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab, karena ini yata'allaku bil masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi. Kita bagaimana cara untuk menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Karena apa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu. Tantangan debat dari Guslim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini
selalu gagal. Di Iya, iya. UIN Syarif Hidayatullah Gagal. ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar gagal. Iya, 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 iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah gagal. Iya, iya. Sebelumnya di Banten juga ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segaf, itu pun gagal. Iya, iya. Hanya dikirim Hani Palatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin-Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya, iya. Kemudian dari berbagai macam